Selamat pagi, perkenalkan nama saya Evelyn Felicia Hussein, saya dari kelas 11 Busana 1, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik psikologis akibat dari perbedaan pendapat. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu konflik. Konflik menurut KBBI adalah perselisihan, pertentangan, dan percekcokan. Konflik sendiri adalah suatu keadaan di mana terdapat perbedaan pandangan dan pendapat antara satu individu dengan individu yang lain. Perbedaan pendapat dan pandangan adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Tetapi di saat perbedaan pandangan dan pendapat itu membuat seseorang merasa resah, merasa bahwa dirinya tertolak, maka terjadilah konflik. Konflik bisa merugikan seseorang baik dari secara psikologis maupun secara fisik. Menurut Alice Jabana, konflik merupakan suatu perbedaan pandangan atau pendapat antara kelompok-kelompok masyarakat yang nantinya akan mencapai nilai yang sama. Menurut Cummings PW, konflik didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial antara dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih, di mana terdapat perbedaan pendapat, pandangan, dan tujuan. Ada dua dasar hukum yang mendasari tema kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah Pancasila, yang merupakan tahta tertinggi perundang-undangan di Indonesia. Khususnya adalah sila keempat. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat dan kebijaksanaan sendiri mengajarkan kita untuk mengambil keputusan secara bijak dan berpikir jernih saat menghadapi perbedaan pandangan orang lain, serta agar kita bisa mengontrol emosi kita dan agar kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain dan menghargai sudut pandang orang lain. Permusyawaratan menyediakan kita wadah untuk mencari solusi dan berdiskusi secara baik agar tidak terjadi konflik yang lebih mendalam dan agar semua orang merasa didengarkan. Dan kemudian untuk dasar hukum yang kedua adalah berada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang berisi tentang pemulihan, penanganan, serta penanggulangan pasca konflik sosial, yang juga berisi tentang rekonsiliasi dan rehabilitasi. Contoh atau kasus nyata dari konflik psikologis akibat dari perbedaan pendapat adalah yang pertama adalah kasus kekerasan rumah tangga atau KDRT di Kota Jambi. Menurut data PPA Polresta Jambi, ada 98 kasus KDRT yang tercatat. 65%-nya merupakan masalah ekonomi, 20%-nya masalah perselingkuhan, 10%-nya adalah perbedaan pendapat, dan 7%-nya adalah masalah penataran. Akibatnya adalah korban merasa takut, tidak percaya diri, trauma, serta juga korban merasa takut saat mendengarkan kejadian yang sama seperti yang dialaminya. Kasus yang kedua adalah perbedaan pendapat antara karyawan dan pemilik usaha. Perbedaan pendapat antara karyawan dan pemilik usaha ini sering terjadi karena ketidakcocokan gaya kerja dan perbedaan pendapat dalam tugas bekerja. Akibat dari ketidakcocokan ini adalah ketidaknyamanan dalam lingkungan kerja dan produktivitas dalam bekerja berkurang. Contoh kasus yang ketiga adalah orang tua yang mengasingkan diri dari anaknya. Menurut studi tahun 2015 oleh Inggris Standalone, 5% orang tua yang mengakhiri hubungan dengan anaknya memulainya sendiri. Alasannya juga mirip-mirip dengan alasan kenapa anak mengakhiri hubungan dengan orang tuanya. Seperti ada penyalahgunaan narkoba, konflik keluarga, perbedaan pendapat dan nilai sosial, serta masalah perilaku buruk lainnya. Solusi dan penanggulangan yang dapat kita lakukan adalah memberikan tempat yang nyaman dan aman bagi korban, serta memberikan perlindungan secara sepenuhnya kepada korban, agar korban tidak merasa sendirian dan agar korban tidak melukai dirinya sendiri. Luka secara psikologis adalah luka yang tidak terlihat oleh mata, tetapi menimbulkan luka yang mendalam bagi korban. Untuk menghindari luka secara fisik ataupun psikis, kita sebaiknya menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Saya berharap bahwa suatu saat nanti, perbedaan pendapat bukan lagi menjadi sumber konflik utama yang mendalam. Cita-cita saya adalah agar terciptanya ruang diskusi yang inklusif dan agar semua orang yang berada di dalam ruang diskusi itu merasa terdengar dan nyaman untuk beropini. Impian saya adalah untuk melihat masyarakat merayakan perbedaan pendapat sebagai sebuah kekayaan, bukan sebagai pacuan untuk menjadi sumber konflik baru, dan agar semua orang bisa memahami perbedaan perspektif itu adalah sesuatu yang indah dan bukan sebagai sesuatu yang seharusnya dijadikan masalah. Saran saya dalam menghadapi konflik psikologis yang diakibatkan dari perbedaan pendapat adalah
agar kita semua bisa saling memahami perbedaan pendapat orang lain. Kita bisa terbuka dan menjadi bijak dalam menghadapi perbedaan pendapat orang lain. Bukan malah menjadikannya sebagai konflik, tetapi menjadikannya sebagai sumber ide baru, sumber tujuan baru. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evelyn Felicia Husen, saya berasal dari kelas 11 Busana 1, dan kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru dari SMK Negeri 6 Makassar, yaitu Ibu Dandri, yang merupakan wali kelas dari 11 Busana 2. Apakah Ibu Dandri bersedia untuk diwawancara? Ya, bersedia. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu tentang konflik psikologis akibat dari perbedaan pendapat. Konflik sendiri menurut KBBI adalah pertentangan, percekcokan, serta perselisihan. Konflik merupakan suatu keadaan di mana terdapat dua orang atau lebih yang berbeda pendapat dan pandangan. Konflik itu berasal dari perbedaan pandangan dan pendapat yang merupakan salah satu hal lumrah yang terjadi dan sering terjadi di masyarakat. Tetapi ketika perbedaan pandangan dan pendapat itu membuat seseorang merasa tidak nyaman, merasa tertolak dan resah, maka terjadilah konflik. Solusi dan penanggulangan yang dapat kita lakukan untuk konflik tersebut adalah kita bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin, kita bisa mencari solusi bersama yang baik dan memberi ruang untuk setiap pendapat. Dari materi yang telah saya paparkan tadi, apa kesimpulan yang Ibu bisa tarik dari materi saya, dan apa juga pendapat yang mungkin Ibu bisa berikan kepada saya soal materi saya? Ya, baik. Tadi sebagai kesimpulan daripada materi yang Anda berikan, yang mana konflik di sini itu bisa menimbulkan duka yang secara fisik dan psikis. Karena itu konflik itu kita harus menyelesaikan dengan kepala dingin. Ya, kemudian sebagai saran saya, ya, ini pemaparan Anda itu sudah bagus karena terdiri dari beberapa dasar hukum, ya. Jadi ini itu anggap sangat bagus dan kita lanjutkan kembali. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn Felicia Husen. Saya berasal dari kelas 11 Busana 1, dan kali ini saya akan mewawancarai salah satu warga SMK Negeri 6 Makassar, yaitu Adelia Latifah Syam. Apakah kamu mempunyai waktu luang untuk saya wawancara? Ya, bisa. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan saya paparkan, yaitu konflik psikologis akibat perbedaan pendapat. Konflik sendiri adalah pertentangan, percekcokan, dan perselisihan. Konflik juga merupakan suatu keadaan di mana terdapat dua orang atau lebih yang berbeda pendapat dan pandangannya. Perbedaan pendapat dan pandangan merupakan suatu hal yang lumrah dan sering terjadi di masyarakat. Namun, ketika perbedaan pendapat dan pandangan membuat orang lain merasa resah dan tertolak, maka terjadilah konflik. Konflik bisa merugikan seseorang baik secara fisik maupun secara psikis. Contoh yang bisa kita dapat dari contoh konflik yang bisa saya paparkan adalah perbedaan pendapat antara karyawan dan pemilik usaha. Ketidakcocokan antara karyawan dan pemilik usaha sering terjadi. Di antaranya karena perbedaan pendapat karena tugas dalam bekerja, juga ketidakcocokan dalam gaya kerja. Konflik ini bisa menyebabkan produktivitas menurun dan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Untuk solusi dan penanggulangan yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuat korban merasa aman, merasa nyaman, dan merasa mendapatkan perlindungan. Kita bisa memberikan ruang diskusi yang nyaman bagi setiap orang yang mempunyai perbedaan pendapat, agar tidak terjadi konflik yang mendalam. Dari narasi yang saya paparkan, apa kesimpulan yang bisa kamu dapatkan? Dan apakah narasi yang saya sudah bacakan sesuai dengan judul yang saya bacakan? Kesimpulan yang saya bisa tarik dari narasi tersebut adalah konflik bisa dihindari dengan diskusi secara baik dan memberikan ruang untuk pendapat bagi seseorang, agar setiap seseorang merasa berdiskusi, merasa didengarkan, dan agar tidak terjadi konflik yang mendalam. Mungkin untuk pendapat saya tentang narasi Anda, saya merasa bahwa narasi Anda yang Anda bacakan
sudah sesuai dan lengkap, mulai dari pengertian, dasar hukum, contoh, dan juga terpenting solusi poin yang ingin disampaikan juga sudah jelas dan baik. Oke, terima kasih. Apakah ada saran untuk kedepannya? Mungkin cukup itu saja, tidak ada. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian dari saya. Terima kasih.